Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para alim ulama, para guru besar, para profesor, bapak-bapak dan ibu-ibu pejuang, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah beserta para pengurus. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang berada di dalam majelis Al-Qur'anul Karim, belajar mengajarkan kitab Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk mentadabburi Al-Qur'an pahalanya sangat besar. Mendapatkan sakinah, ketenangan atas permasalahan dan goncangan-goncangan hidup karena ujian-ujian kesenangan atau ujian-ujian ditakar rezekinya, sehingga berada di dalam ujian kesulitan. Akan ada peta jalan bagi mereka yang duduk-duduk dengan Al-Qur'anul Karim. Berikutnya, selama pengajian ini berjalan, ketika tadabbur dilakukan wa yatadarasunahu bainahum, sayap malaikat terus mengembang di atas kita dan memintakan ampun orang-orang yang duduk sampai majelis itu bubar. Itulah wirid para malaikat di atas orang-orang yang mentadabburi kitab Allah. Wa haffathumul malaikah. Yang berikutnya adalah disebut-sebut nama kita, wa dzakarallahu fi man indahu. Nama kita disebut-sebut, call by name oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Wa dzakarallahu fi man indahu. Dan Allah menyuruh malaikat pemikul arasy untuk mendoakan satu demi satu orang yang duduk di majelis tadabbur Al-Qur'anul Karim. Karena tadabbur Al-Qur'anul Karim membutuhkan kesungguhan untuk mengkaji asbabun nuzul, tafsir, sirah nabawiyah, atharus sahabah, dan bagaimana cara pakainya di masa sekarang. Maka agar dibimbing oleh Allah, mari kita membersihkan tempatnya cahaya Al-Quran ini, sehingga yang memasukkannya adalah Allah langsung, bukan kehebatan narasumber. Maka bersihkanlah kalbu kita dengan mengaku salah atas aib-aib yang kita tempelkan pada tangan, kaki, mata, kemaluan, telinga, sehingga menyebabkan kotornya kalbu ini. Maka mengingat aib dan kesalahan kita, lisan, telinga, kesalahan kita pada pasangan dan anak-anak, kezaliman kita pada orang tua, tetangga, dan amanat-amanat yang belum kita tunaikan secara baik. Mari kita beristighfar, mengaku salah, minta ampun pada Allah agar dibersihkan kalbu ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 11 dan sampai dengan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Tambah satu ayat lagi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul Azim. Kepada Buya Rafinus yang sudah membacakan terjemahan, semoga yang membaca terjemahan, yang mendengarkannya, dan kita semua yang membaca kitab Allah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kita tadabburi pada pagi ini adalah beberapa klausul-klausul tentang orang-orang munafik. Dan ini adalah klausul umum, karena nanti setelah klausul ini ada detail dari orang-orang munafik itu di dalam surat Al-Munafikun, chapternya khusus. Tapi nanti ada elaborasi setiap chapter itu. Misalnya di chapter 9 itu nanti berbicara tentang bagaimana orang-orang munafik itu tidak boleh diajak berkoalisi. Jadi chapter 1 pembukaan, chapter 2 itu berbicara tentang peta jalan, tentang masalah dari orang-orang yang buruk. Ada Bani Israel yang buruk, ini namanya surat Al-Baqarah.
memahami karakter buruk manusia akibat ditekan penjajahan. Chapter 3 nanti berbicara tentang karakter building. Bagaimana membentuk, mengobati penyakit-penyakit yang ada diurai di dalam surat Al-Baqarah. Ketika karakter building itu sudah terbentuk, maka nanti diberikan ilmu tentang bagaimana cara memimpin. Karena orang-orang yang baik itu akan berkumpul dengan orang yang baik, orang yang buruk akan berkumpul dengan orang yang buruk. Tapi di atas itu ada kepemimpinan yang akan memimpin orang baik dan buruk sekaligus. Itu namanya surat An-Nisa. Yang parameter keberhasilannya adalah mampu melindungi rakyat terlemah. Namanya perempuan tidak punya ayah atau yatim. Jadi kalau presiden itu bisa melindungi rakyat terlemah, itu maka selamat dari ancaman perilaku Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak peduli pada kader-kader bangsa. Dibunuh yang akan muncul, perempuan jadi hina-hina. Itu nanti diterangkan di dalam chapter 28 tentang kisah benchmarking, kisah terbaik. Nanti sampai kepada surat yang kelima, itu berbicara tentang kode etik kalau sudah bisa memimpin. Maka diajarkan cara memimpin yang elegan. Cara makannya tidak sama dengan budak dan hewan, cara bersikapnya, cara mengambil keputusannya, cara melihat permasalahannya. Itu chapter 5. Chapter 6, kalau sudah memiliki kemampuan seperti itu, surat Al-An'am berbicara mengendalikan modal, kapital. Maka disebutkan nanti seperti orang munafik yang menipu-nipu menjadi musuh para nabi. Minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Yang ketujuh dan seterusnya itu berbicara tentang bagaimana melihat dari atas ketinggian bukit. Maka disebut surat Al-A'raf. Ketahuan semua itu permasalahan itu. Seperti helikopter view. Oh begini masalahnya orang yang masuk neraka, ini masalahnya orang yang masuk surga, dengan kapasitas pemahaman surat sampai kapital. Yang kedelapan, kemudian bagaimana menyelamatkan itu semua dalam harta negara, namanya harta rampasan perang. Karena negara yang hebat itu devisanya, cadangan emasnya, atau rampasan perangnya itu dahsyat, maka disebut itu. Nah nanti pada surat yang 9, itu maka tidak ada basmalah. Para mufasir mengatakan masih nyambung. Itu bagaimana kemudian melakukan kepemimpinan dengan menentukan siapa yang berhak diajak berkoalisi mengatur harta besar negara. Maka ada 4 yang dihindarkan, yaitu orang-orang yang musyrik, kemudian ulama yang jahat, yang ketiga adalah kaum munafik. Nah, yang keempat adalah orang zalim. Itu nggak boleh diajak koalisi mengendalikan harta besar negara, karena nanti korbannya rakyat. Itu chapter 9 tuh. Maka disebut chapter 9 surat itu disebut Al-Bara'ah, pemutusan hubungan kerjasama, atau disebut surat At-Taubah, dan seterusnya. Jadi chapter itu ketika kita pelajari, kenapa namanya surat Al-Baqarah? Karena itu menjadi penting. Pada bagian ini kita diberikan tentang informasi umum tentang kaum munafik. Innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka, di dasarnya neraka. Padahal baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau kemunafikan itu seperti di kerak neraka, batu yang akan turun ke dasar neraka itu 70 tahun baru nyampe. Maka orang dahulu itu kalau mendengar disebut munafik atau dirinya merasa munafik itu menggigil, demam, datang ke Rasulullah. Saya merasa munafik ya Rasulullah. Karena fidarkil asfali minan nar. Sementara orang belakangan kemudian menjadikan munafik itu sekedar sebuah joke. Nanti ada di sini joke-nya orang munafik. Yang dibaca tadi memperolok-olok itu joke, kita akan lihat nanti. Karena memperolok-olok di situ ketika mereka melakukan perolok-olokan terhadap orang beriman,
innama nahnu mustahzi'un, itu nanti ada penjelasannya tentang istihza, itu artinya mengejek dalam waktu cepat. Jadi ketika sedang duduk-duduk kemudian keluar secara mendadak candaannya, olok-oloknya. Biasanya kalau orang sedang minum, ngobrol, ngopi, kadang-kadang kalau kita reunian kan ejek-ejekan ringan. Itu namanya joke. Nah, itu. Nah, ini yang disebut istihza itu ejekan cepat dan ringan, cepat. Jadi, orang munafik itu suka melakukan joke tapi bermasalah secara akidah. Maka para sahabat dulu kalau disebut munafik menggigil, tapi orang sekarang mengatakan, alah jangan munafik lah. Itu joke yang bermasalah. Sehingga tidak merasa neraka, tidak takut neraka ketika melakukan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini di dalam kebangkitan ekonomi, dia tidak berhak mendapatkan prioritas sebagai teman koalisi. Kan kita fokus tadabbur kita, tema besarnya adalah kebangkitan ekonomi umat. Fokus tadabbur kita ini dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Bagaimana caranya supaya umat ini bangkit sehingga Rasulullah SAW dalam waktu cepat itu bisa mengalahkan peradaban yang lain. Dari masjid yang lantainya tanah dan beratapkan rumbia, membuat gemetar lututnya orang Romawi dan Persia. Bagaimana cara cepatnya itu? Jangan sampai dengan kehidupan yang sepertinya mewah dan tidak bermasalah, tapi kita sendiri ketemu sama orang kafir yang tidak mandi junub, mereka yang tidak sholat malam, kita gemetar lututnya. Maka karakter ini harus dibalik sampai kita memiliki kemampuan turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum. Di dalam menjaga harta besar negara itu, karakter itu harus terbentuk. Surat 8 ayat 60. Turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum. Kekuatan membangun kebangkitan ekonomi umat ini harus membuat gentar musuh Allah, bukan nakut-nakutin. Teriak demo-demo takbir, setelah itu kartelnya terus berjalan. Tapi kemampuan ini nanti sampai membuat gemetar lutut mereka. Nah, kemampuan ini di karakter building ini dicetak oleh kitabullah. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an, budak itu menggentarkan pemimpin-pemimpin bangsa Quraisy waktu itu. Ibnu Mas'ud masih anak-anak kecil itu berani berpidato di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin Quraisy, kalau sekarang itu DPR MPR. Itu hanya bisa dicetak dengan kitabullah. Yang waktu itu sejarahnya membaca surat Toha dan pidatonya membuat pemimpin terkesima, anak umur 7 tahun. Sementara negara kita mengalami masalah karena hasil survei LSI, anak muda kita ini 91% apolitik. Tidak peduli pada tetangganya yang sedang kesulitan membayar listrik. Tidak peduli pada tetangganya yang tidak bisa membayar sekolah yang berkualitas. Tidak peduli pada tetangganya yang tidak bisa membayar kebutuhan pokok. Itu namanya apolitik, itu hasil survei. Ada masalah pada anak-anak muda kita. Bisa jadi kitalah yang kemudian menyebabkan anak-anak muda kita itu tidak peduli. Kalau dalam Al-Quran itu tidak peduli, nanti ujung-ujungnya resultantenya itu menjadi pendusta agama. Walaupun sholat. Itu hasil survei. Beberapa hari yang lalu di Jawa Timur, anak-anak muda SMP, SMA yang perempuan itu menggeruduk mendatangi KUA. Minta dinikahkan atau diperbolehkan menikah karena sudah hamil di luar nikah. Itu berita yang dari Jawa Timur. Jadi ada masalah karakter building dengan kitabullah yang bisa jadi kemudian penyakit-penyakit orang terdahulu itu tertanam pada generasi muda kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diajak, orang-orang munafik itu dikatakan la tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada dosa biasa, ada dosa yang dampaknya itu ke negara. Nah, fasad itu dampaknya kepada masyarakat lalu ke negara. Apa contohnya?
berzina, itu fasad. Karena dampaknya nanti orang tuanya malu, mertuanya malu, tetangganya, iparnya malu, terus anak-anaknya kalau ini tidak segera diperbaiki, melihat itu sebuah kebiasaan. Maka ketika terjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS, kita terus menyerang itu. Kenapa? Karena di dalamnya berisi sexual consent, yaitu kebebasan untuk melakukan hubungan seksual. Nanti ada tuh klausulnya. Sekarang di dalam undang-undang KUHP itu ada konten lagi yang masuk ke sana. Dalam masalah delik aduan. Tapi ketika orang kemudian menjadi anak durhaka, kata Syekh Said Sabiq, dia nggak peduli urusan itu. Syekh Said Sabiq itu yang suka dipakai ngaji, namanya Fiqhus Sunnah. Ada berapa jilid terjemahannya itu. Beliau menulis preambulnya itu bahwa ada anak-anak yang kemudian menjadi durhaka, dua jenis. Karena orang tuanya sering berantem, orang-orang tuanya. Berantem tentang apa? Tentang perbedaan fikih. Saling menyalah-nyalahkan. Akhirnya muncul anak durhaka. Anak durhaka pertama ini adalah capek dengan melihat bapak-bapaknya saling salah-salahkan, bid'ah membid'ahkan. Lihat preambul itu, tertulis jelas. Maka anak-anaknya kemudian kesel, akhirnya udahlah kita jangan bicara itu dunia segalanya, masuk masjid dan lari dari kenyataan. Jadi mereka beribadah dan tidak mau bicara tentang dunia. Itu anak durhaka jenis pertama. Lalu Syekh Said Sabiq mengatakan anak durhaka jenis kedua. Apa itu? Mereka frontal melihat perbedaan yang saling salah menyalahkan itu, lalu mereka tidak mau mempelajari Islam. Akhirnya mereka ke barat-baratan. Bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Jakarta atau Jalan Sudirman. Di sekitar kita ini sudah ada anak-anak muda yang ingin kelihatan humanis dan intelek, dan ketika mereka bicara tentang bisnis, di meja mereka sudah ada wine. Mereka minum. Di sini kafe-kafe di Bogor, nggak usah jauh-jauh. Jadi apa sekarang kemudian yang harus kita lakukan? Memperbaiki agar tidak terjadi orang-orang yang lisannya seperti ini. Ketika dikatakan ke mereka, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan. Fasad itu berzina, kikir, korupsi, itu fasad. Maka kalau orang itu mencuri biasa, hukumnya potong tangan. Tapi kalau sudah korupsi, itu hukumnya itu dipotong lengannya di sini dan dipotong pahanya, lalu dipajang sampai berdarah-darah dan darahnya habis. Itu hukum di dalam Islam, supaya tidak terjadi fasad. Salah satu jenisnya korupsi. Jadi kalau Xi Jinping dan orang-orang di China bisa menghapus korupsi dengan keberanian kepemimpinan mereka mengatakan, sediakan 100 peti mati bagi koruptor-koruptor dan 1 peti mati untuk saya. Boleh tuh kalau kampanyenya presiden kita begitu, boleh juga. Sediakan 100 peti mati bagi mereka yang mencuri uang rakyat, dan kemudian 1 peti mati untuk saya. Jadi waktu kami diskusi dengan kawan-kawan New Left, aliran kiri baru, baik itu yang ada di Federasi Buruh ataupun kawan-kawan di mahasiswa, mereka pun sangat membanggakan ideologi komunis itu tidak pakai dalil Karl Marx dan sebagainya. Walaupun buku mereka tersaji, kita ngaji jam 1 malam sampai jam 4 dengan mereka itu. Memang begitu ngajinya mereka. Militan dengan buruh-buruh. Dan mereka cuma bilang sederhana, di Indonesia itu sudah pakai Islam, tapi banyak korupsi. Di Cina itu pakai komunis, nggak ada korupsi. Simple. Kalau tidak bisa menjawab dengan kitabullah, itu kita langsung mati kata itu. Maka di dalam Islam itu kalau koruptor, potong lengannya, dipangkalnya di tempat pembuluh darah besar, dan potong selangkangannya di pembuluh darah besar bersilangan, misalnya tangan kanan dan kaki kiri, pajang dia. Besok tidak akan ada yang korupsi lagi. Itu lebih dahsyat dari
Platform China yang kemudian menggantung para koruptor atau menembak para koruptor dan menyediakan peti mati. Quran sudah mengatakan sejak awal, ada orang yang kemudian merasa berbuat baik. Nanti dijelaskan di chapter kapital surat Al-An'am, musuhnya para nabi itu minal jin wal ins, dari manusia dan jin. Mereka memberikan nasihat-nasihat, menjadi advisor, dan mereka mengatakan guru roh, nasihat-nasihat yang palsu tapi zuhrufan, yaitu mereka membuat menarik dengan perhiasan-perhiasan. Ada nanti surat Az-Zuhruf, namanya perhiasan kalau terjemahan biasa, tapi bukan perhiasan biasa. Kalau emas batangan itu yang dijual pakai sertifikat 500 gram, 1 gram, 0, sekian gram, itu namanya logam mulia emas. Tapi kalau sudah diukir jadi bintang maha sakti, diukir jadi cincin, itu namanya az-zukhruf, perhiasan yang diukir indah. Jadi ada orang kadang-kadang mengajak berbuat fasad dengan hiasan az-zukhruf itu, kasih bintang, tapi dia koruptor. Itu penghinaan terhadap kebenaran. Ini disebut melakukan kefasadan. Penjelasan detail ini nanti ada di dalam kesalahan menggunakan kapital surat Al-An'am. Mereka berkata, sesungguhnya kami yang melakukan kesalihan. Jadi yang namanya fasad itu lawannya salah, yaitu berbuat baik. Mereka mengatakan kesalehan. Apa kesalehan yang dimaksud itu? Kamilah yang melakukan amar ma'ruf dengan benar, nahi mungkar dengan benar. Mereka mengatakan kami advisor, kami penasihat. Nanti dijelaskan di dalam surat ketinggian, surat Al-A'raf, dan surat ke-6, surat kapital. Padahal ngajak korupsi, kami penasihat. Kami penasihat, advisor, kata mereka itu. Apa kesalehan yang dimaksud itu? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya memperjuangkan hak asasi. Nahi mungkar itu mengajak orang bebas merdeka, tidak tertekan oleh kedoliman kejahatan orang lain. Tapi bisa kebablasan itu. Sehingga ketika dalam keadaan di bawah, dia bisa protes ke atas. Ketika sudah absolute power, dia tend to corrupt. Dia kemudian cenderung untuk korupsi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahayanya munafik itu berdampak kepada kefasadan. Bukan hanya masalah ideologi bahwa dia itu pura-pura bohong, pura-pura dan berbohong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka yang kemudian berbuat fasad. Maka ketika Allah mendeklar bahwa sesungguhnya mereka itu yang fasad, bukan orang-orang yang beriman, itu mesti didalamin. Kenapa ya Allah mempertajam itu? Bahwa ini orang-orang yang fasad, itu sebenarnya mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka kemudian diajak untuk beriman sebagaimana orang-orang beriman dengan benar, maka mereka merasa imannya paling bagus. Maka salah satu ciri dari orang-orang munafik itu gampang menyalahkan imannya orang lain. Ini nggak diterima ibadahnya, ini nggak lulus sholatnya, ini salah fikihnya, terus begitu kerjaannya. Ini ciri munafik. Nyalah-nyalahin orang. Padahal Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa suci, Allah yang paling tahu. Jadi senang sekali berpecah belah. Maka nanti ketika disebutkan berikut, mereka mengatakan kami yang imannya paling benar, padahal melakukan kefasadan. Maka pembahasan musyrik atau syirik yang terjadi pada kalangan belakangan ini, kami melihat itu melakukan reduksi terhadap pemahaman akidah. Jadi akidah itu mestinya rububiyatullah, uluhiyatullah, mulkiyatullah, direduksi jadi rububiyatullah aja. Syirik tidak pakai cincin. Syirik tidak pakai keris. Syirik tidak pakai pohon, nyembah-nyembah. Padahal ada yang mendasar lebih dari itu tentang uluhiyatullah dan mulkiyatullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, sehingga ketika mereka melakukan kemusyrikan, tidak sadar ternyata mereka melakukan kemusyrikan, yaitu suka memecah belah agama. Maka di chapter mendirikan imperium supaya kita tahu caranya mengalahkan adidaya, negara adidaya. Korea Utara itu hanya berbeda 2 hari dengan kita
kemerdekaannya. Tapi 2050 dikatakan, maaf Korea Selatan. Maka 2050 pengamat mengatakan bahwa Korea Selatan tahun 2050 akan menjadi negara adidaya ketiga. Sekarang masih diakui itu Amerika dan Rusia, yang Putin sekarang terus mencoba menggalang kembali Rusia masa lampau dengan menaneksasi, dan dia bisa menganeksasi itu sambil minum kopi. Itu Putin. Maka Korea Selatan yang beda 2 hari kemerdekaannya dengan kita akan menjadi negara adidaya. Sekarang teknologinya, otomotifnya, IT-nya, siapa yang tidak masuk sampai ke rumah kita? Teknologi itu. Sampai tentang industri kecantikannya. Ada 250-an industri kecantikan dari Korea, K-pop-nya itu. Setelah budayanya dimasukkan, anak kita gemar sekali K-pop, sampai perusahaan-perusahaan itu tidak sadar harus menggunakan aktor-aktor Korea untuk iklan mereka. Mestinya kalau pengen laku, jualan itu pakai Kiai Bowo, itu laku itu nanti. Tapi mereka kan pakai aktor-aktor Korea karena wajah mereka yang bagus. Industri udah masuk dan mereka sedang memperjuangkan halal, sertifikat halal. Padahal non-muslim. Umat Islam yang luar biasa itu hanya menjadi off-taker, penyedot pasar mereka. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada mayoritas umat Islam itu? Kenapa tidak menjadi negara adidaya? Padahal kita punya chapter 30 namanya Ar-Rum, di mana itu menjadi benchmarking menjadikan negara adidaya. Surat 30 itu di tengah-tengahnya ada penghancur peluang menjadikan adidaya, yaitu ada agen-agen yang kemudian mengaku rohaniawan dan memecah belah umat. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian menjadi musyrik, di mana kerjaannya orang musyrik itu memecah belah agama dan mereka gemar sekali berkelompok-kelompok. Itu perilakunya orang munafik. Dan para sahabat takut dengan itu, maka mereka selalu mencari titik temu, bukan membuat kelompok-kelompok. Maka orang munafik itu terkenal dengan merasa Islamnya paling bagus dan menyalahkan orang, seakan-akan dia menjadi ajudan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ibadah Anda nggak diterima, ibadah Anda nggak terima, sholat Anda nggak diterima, wudhu Anda nggak diterima. Seakan-akan dia ajudannya Allah yang mengetahui tentang siapa yang diterima. Perilaku ini di dalam Quran disebut perilaku munafik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau kemudian terkena penyakit munafik ini tidak akan bisa mendirikan imperium, apalagi mau bertarung dengan Rusia dan Amerika. Tapi jangan khawatir. Pada tahun 1980-an itu ada seorang profesor yang bernama Profesor Samuel Huntington. Itu dari Harvard University. Beliau menganalisa dengan bukunya The Clash of Civilization. Setelah dianalisa, nanti kebangkitan Islam itu munculnya di Asia, bukan di Arab. Kebangkitan Islam itu munculnya di Asia, bukan di Arab. Maka banyak proxy war yang berusaha menakut-nakuti supaya orang di Asia ketakutan. Maka dimasukkan isu terorisme, Osama bin Laden dengan pakaiannya, jenis bentuk bajunya, jenis bentuk stereotipnya. Setelah itu ditembak kalau muncul. Maka skenario 2 menara kembar di Amerika itu karena kasus dan rencana tulisan dari Samuel Huntington. Maka kemudian orang menganalisa siapa nanti yang akan seperti tulisan Profesor Samuel Huntington. Dia bukan tukang ramal, dia profesor. Dia membaca itu semua dengan analisa-analisa. Namanya The Clash of Civilization. Lalu kemudian dari tulisan itu muncul arahnya ke Indonesia. Maka beberapa orang di Singapura dan sebagainya mengatakan, kalau you bisa mengendalikan negeri dengan baik, you pemimpinnya. Bagaimana tidak bisa jadi pemimpin? Dilempar tongkat jadi tanaman, kolamnya kolam susu. Itu. Rakyatnya memiliki kekuatan spiritual yang bagus. Maka kemudian mereka mengatakan Indonesia menjadi harapan itu. Kata Rasulullah sebelum akhir zaman nanti ada
periodisasi Khalifah Alamin Haji Nubuwah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para pemikir dan para pejuang masjid. Sekarang akan bersatu untuk membentuk itu. Dulu pernah diperjuangkan itu oleh ulama Hijaz yang bergabung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lalu setelah itu muncul Nahdlatul Ulama. Dulu tujuannya itu ketika kekhilafan runtuh, itu akan mengejar itu. Itu tahun dulu. Potensi Indonesia itu luar biasa. Tapi kalau rakyatnya ditipu, dipaksa menjadi munafik, maka pecah belah. Tidak bisa mendirikan imperium. Maka hadirin yang dirahmati Allah, selamatkan diri kita dari penyakit Islamnya, imannya merasa paling benar. Hormati perbedaan. Kadang-kadang belum tahu hukumnya karena tidak berharokah, tidak melakukan gerakan. Membahas fikih hanya lembar-lembar textbook dan kertas. Maka yang terjadi apalagi zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda yang belajar fikihnya dari TikTok. Jamnya, waktunya tidak mau bersabar duduk begini. Dia hanya tidak sampai 1 menit. Kalau tangannya di sini ting tong, kalau tangan sini ting tong, kalau sini ting tong. Ini salah, ini contreng benar. Padahal semua ada dalil yang di sini, yang di bawah perut. Yang di bawah perut itu contohnya untuk orang yang hamil atau bapak-bapak yang seperti hamil, mohon maaf. Dia menahan perutnya. Tapi kemudian karena dia baca fikihnya tidak mengerti tentang pertarungan dan ilmu yang lain, dia gampang ting tong salah, centeng. Atau duduk di antara 2 sujud. Ketika ada yang iftiros, ketika ada yang kakinya ini ting tong. Yang benar yang begini, yang lain salah. Kenapa? Karena tidak berharokah. Ngajinya tidak berharokah, sehingga tidak down to earth. Kenapa begitu? Karena tidak tahu ikut berjuang. Coba kalau yang ngaji seperti itu diajak latihan tempur ke Gunung Salak, pasti dia tahu kalau kedinginan kakinya itu pakai sepatu sholatnya. Atau mengendalikan panser, pasti dia tahu bagaimana cara sholat di atas kendaraan sambil nyetir. Tapi karena ngajinya hanya textbook, dia kemudian gampang menyalahkan apa yang dilakukan orang lain. Padahal ketika kedinginan, bahkan di tempat yang dingin, itu kaki itu pakai sepatu sholatnya. Karena kedinginan, sehingga tidak bisa nekuk. Apalagi dilipat seperti iftiros, apalagi dilipat seperti tawarruk dan sebagainya. Maka kalau pembahasan fikih ini tidak dalam movement, tidak gerakan, tidak down to earth, tidak bisa dipakai, akhirnya yang terjadi gampang menyalah-nyalahkan dan ada agen-agen pemecah belah untuk itu. Maka nanti di dalam pengendalian harta besar negara, surat Al-Anfal ayat 60, jangan tertipu dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian tapi memecah belah. Itu jelas tuh dalam surat Al-Anfal ayat 60. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka gampang mengatakan orang itu safih, sufaha. Apa safih itu? Thawbun safih itu baju bekas yang jelek. Buang. Udah nggak bisa dibuat untuk amal. Apa amalun safih? Artinya akalnya jelek, buang. Jadi ketika mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang yang bodoh, nggak ngerti fikih, nggak ngerti hadis, gampang nyalah-nyalahin orang, itu namanya kaum munafik. Maka para sahabat itu ketika melihat perbedaan itu satu yang rileks, karena Rasulullah SAW justru mengajarkan perbedaan, karena sedemikian kompleksnya urusan pergerakan. Kadang dia di gunung, kadang dia di kantoran, kadang dia doang ber-AC, karena di pasar, kadang di perjalanan. Tapi pembahas fikih textbook kemudian bisa terjebak untuk itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka gampang mengatakan bodoh otak kalian. Disebutnya aklun safih. Kalian yang bodoh, kami, maka disebutkan di situ menarik tuh. Berimanlah sebagaimana kebanyakan orang. Maka ada dalam hadis itu, beribadahlah sebagaimana kebanyakan orang. Dalam konteks seperti itu, maka nanti Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan fatwanya. Ada yang namanya rukhsah. Jadi ada namanya, bukan rukhsah. Beliau mengatakan, ketika ada orang yang kemudian menggunakan stereotip berbeda di sebuah tempat, maka hukumnya haram.
bukan rukhsah. Jadi mereka mengatakan haram. Apa yang disebutnya? Kalau di sini tempatnya orang pakai baju gamis semuanya, kayak di Saudi misalnya, itu tidak bagus kita kemudian pakai sarung. Kalau di sini pakai sarung, maka tidak sarung semuanya, maka pakailah sarung. Kalau di sini misalnya kata Pak Ketua DKM pakai batik semuanya, pakailah batik. Tapi karena di Indonesia itu tidak seperti Saudi, di mana negaranya kecil, guru kita ini ada yang dari Yaman, habaib. Maka pakaiannya ada yang panjang, ada yang habaib, potongan kayak Pak Kiai bawa itu atas dan sarung. Ada yang gurunya dari Saudi, pakai long dress atau gamis yang panjang. Ada yang gurunya dari Pakistan, gamisnya sampai sedengkul. Jadi guru di Indonesia itu mozaiknya banyak. Maka orang mengatakan ini adalah prototipe dari kekhalifahan di Indonesia itu. Maka yang akan memimpin nanti kebangkitan umat itu ada di negeri ini. Ditopang oleh sosial kapital jumlah yang banyak dan kekayaan yang banyak. Maka banyak orang yang sedang menunggu-nunggu ini. Ada yang menunggu duduk-duduk, menunggu Satrio Piningit. Ada action, bergerak. Membangun gerakan-gerakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan mereka lah yang sebenarnya bodoh itu. Maka kalau melihat seperti ini jangan terkesima dengan apa yang distatementkan mereka. Nanti di dalam surat Al-Baqarah 204 dan surat Al-Munafikun, pidato-pidatonya orang munafik itu membuat kalian terkesima. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 204, tapi ciri mereka itu membunuh petani dan peternak. Mereka membiarkan impor ketika sedang panen, itu ciri munafik itu nanti di situ. Sehingga harga petani nggak apa-apa, harga naik nggak apa-apa, yang penting petani sejahtera. Tapi ini kan masalahnya tidak begitu. Harganya naik, tapi petaninya daya belinya anjlok. Itu perilaku munafik itu. Coba lihat nanti dalam surat Al-Baqarah 205, 205. Mereka dijadikan teman. Pidato-pidato mereka merusak peternakan, merusak pertanian. Nanti kalau dalam surat Al-Munafikun lebih parah lagi. Pidato-pidato dan pakaian mereka membuat kalian terkagum-kagum. Tapi mereka itu khusubun musannadah. Mereka itu kayu yang bagus tapi keropos. Tidak seperti orang beriman. Surat Ibrahim ayat 24. Akarnya asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidznillah. Keker akidahnya, keker syariahnya, setiap saat memberikan buah. Dilempar orang sama batu, dia ngasih buah. Dilempar orang sama batu, dia ngasih buah. Itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik, kerjaannya pengen dapat follower. Yang penting keren dan sebagainya. Apakah berpengaruh nanti terhadap perpecahan umat? Dia nggak mikir itu. Maka nanti dalam surat 6 akan ketahuan jebakan orang-orang munafik itu. Yang pertama, dia tidak ikut berperang menggunakan fasilitas hartanya, fil ba'sa'i wad dharra. Yang berikutnya, kalau mereka tidak mau lepas seperti itu, qasat qulubuhum. Surat 6 ayat 22, 23, 24. Nanti setelah itu mereka akan terjebak untuk diberi jempol-jempol syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan. Beberapa waktu yang lalu kita membahas surat kapital ini di Masjid Al-Muttaqin, ketemu ayat-ayat itu. Surat Al-An'am. Jadi mereka senang dengan yang viral-viral. Maka yang tadi TikTok itu kemudian nyalahkan orang ting-tong, ting-tong, ting-tong. Itu ternyata membuat perpecahan umat, kemudian membuat umat itu bingung dengan fikih. Lebih parah lagi, yang dikejar ada follower. Iya betul tidak? Dengan TikTok itu. Ini parah ini. Maka kita membahas itu lebih dalam dan kitabullah sudah memberikan pengamanan untuk itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pendahuluan dari perilaku kaum munafik yang berbahaya. Dan itu sering terjadi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka bersama orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka itu tidak ketahuan, mereka bersekongkol. Maka nanti di dalam surat kelima, dalam kode etik kepemimpinan itu akan disebutkan laknat Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam yang sampai akhir zaman.
Apa itu terjadi? Yaitu ketika ada orang yang ngerti agama, lalu kemudian menegur pemimpin-pemimpin yang buruk, tapi ketika tegurannya tidak didengar, besoknya dia minum-minum, bisnis bareng-bareng. Maka laknat Nabi Isa dan Nabi Daud turun. Apa dampaknya? Perpecahan umat. Saya sampaikan ini di Majelis Ulama Indonesia. Kamis kemarin kita ngaji bareng ketika Prof. Anwar Abbas kemudian menyampaikan tentang refleksi akhir tahun. Saya sampaikan beberapa tempat itu memberikan kajian tentang economic outlook tahun 2023. Kalau Majelis Ulama Indonesia hanya meniru-niru apa yang disampaikan mereka dan tidak memberikan roadmap tentang apa yang dilakukan tahun 2023, hanya kajian-kajian ekonomi outlook saja, apa yang harus dilakukan umat ketika tidak mampu membeli sembako dengan berkualitas? Apa yang dilakukan umat ketika mereka tidak mampu membayar uang sekolah? Maka MUI sama saja dengan yang lain. Maka MUI saya minta untuk melakukan FGD, Focus Group Discussion, untuk membahas itu lebih detail, supaya jangan sampai ada kelompok yang mengatakan udahlah bicara agama yang normatif-normatif saja. Sementara Prof. Anwar Abbas berbicara tentang bagaimana oligarki dan kartel itu. Jawab, Vatikan punya mafia dengan kajian normatifnya. Majelis Ulama Indonesia memberikan tawaran apa kepada rakyat? Itu kita sampaikan. Demikian juga masjid. Masjid ini selain berbicara normatif, apa peta jalannya untuk minimal Kelurahan Bantarjati atau Kota Bogor, atau dari epicentrum ini tempat berkumpulnya orang Muslim terjadi perubahan negara. Apa platform yang ditawarkan oleh DKM kepada negara? Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa mendirikan masjid. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena mereka merasa lebih baik, orang munafik itu kerjanya mengadu domba. Dia tidak bicara tentang peta jalan umat itu menjadi sejahtera dan memimpin. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Qasas ayat 5, itu legacy itu. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina tusrifu fil ardh wa naj'alahumul warithin. Kami menghendaki kalian itu yang mengaku beragama Islam merasakan kepemimpinan dan berjuang untuk mewariskan sumber daya kepada kaum du'afa. Al-Qasas ayat 5. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengejek mereka karena mereka suka mengejek-ngejek Islam secara kafah itu. Dengan juk-juknya itu. Nyalah-nyalain orang beribadah, nyalah-nyalain orang tidak tahu bagaimana mendirikan imperium, justru menghancurkan imperium, merasa bangga dengan amalnya. Maka Allah mengatakan Allah mengejek mereka. Karena mereka sering mengejek orang lain yang sedang ingin merapat kepada Allah. Salah itu cara berdiri sujudnya. Kadang-kadang kan ada yang sujudnya turun tangannya duluan dari ruku. Ada yang lutut duluan. Semua ada dalilnya. Coba buka kitab fikihnya Profesor Dr. Wahbah Suhaili. Tapi karena kita ngajinya pingin cepat dan bangga dengan perbedaan, maka disalahkan yang tangannya turun duluan, saling menyalahkan, yang satu nyalain lututnya turun duluan. Karena fikihnya tidak dalam down to earth, sebuah gerakan penyelamatan umat, tapi lebih banyak pada textbook. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, merekalah mereka yang sebenarnya menjual agama ini dengan murah. Ingin kelihatan tokoh, ingin kelihatan kiai, ingin kelihatan ustadz. Siapa itu? Nur Zaman ini, yang sedang ingin bertobat, bukan yang lain. Kadang sedih kalau nggak disebut ustadz, sedih nggak disebut kiai. Maka kata Rasulullah, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kalian dari penampilan, pakaian, tapi Allah melihat reputasi kalian dan kolbu kalian. Maka menyelamlah lebih dalam. Bisa jadi kita tidak kelihatan orang, tapi kita tinggi di hadapan Allah. Karena kita menyelamatkan diri dari karakter munafik ini. Walaupun kita tidak dikenal manusia. Mungkin hanya CCTV langit yang melihat amal kita siang dan malam, laila wa nahar. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ke-16. Silakan kalau ada tambahan-tambahan. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menurut saya ini sudah merupakan fakta kehidupan. Karakter anak muda itu adalah 20%. Nah, pertanyaan saya dalam seorang pengurus orang, kenapa pendidikan kita karakter itu tidak? Kenapa pendidikan agama Islam kita sangat tinggi? Yang paling besar pendidikan agama Islam adalah pesantren. Itu yang mereka itu sudah memperkatakan. Padahal di sekolah negeri di sekolah negeri artinya Indonesia 87% penduduk Indonesia adalah bersekolah di sekolah negeri. Pertanyaannya, kenapa pendidikan agama Islam ini sekali sekolah negeri? Apa dia lakukan? Lalu apa usaha kita untuk meningkatkan pendidikan agama Islam ini mulai dari TK sampai dengan universitas? Ini yang ingin saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sharing yang luar biasa. Ada lagi? Mohon maaf, saya tidak. Dengan Bapak siapa? Pak Askur. Terima kasih, Pak. Ya, kita sekarang sedang mengevaluasi pendidikan kita. Banyak materi pendidikan itu yang tidak bisa dipakai ketika mereka sudah turun ke jalan, turun ke operasional. Maka kita sedang mencoba mengevaluasi itu. Kecenderungan ilmu yang disampaikan adalah pendekatannya pada pendekatan proyek. Ada proyek buku yang harus dimunculkan dan sebagainya. Maka kita melakukan studi kritis tentang itu. Kenapa demikian? Karena kita melihat hasil. Hasilnya itu 91% anak muda kita apolitik. Itu artinya semuanya apolitik. Kalau sudah 91% secara grafik hasil survei. Apa makna apolitik ini? Tidak peduli pada bangsanya. Tidak peduli. Maka mereka itu tidak peduli untuk beretika di jalanan. Lihat sekarang, kalau Bapak naik kendaraan, beda beberapa tahun yang lalu dengan sekarang. Anak muda itu kalau jalan naik motor itu sudah di atas 60 tuh kecepatannya. Memang dengan disrupsi informasi sekarang itu anak muda pengennya cepat, maka berdampak kepada akhlak anak muda itu. Sikat aja semuanya. Coba lihat kan, pagi-pagi itu kecepatan motor anak muda, sap. Tidak peduli nyalip kiri, nyalip kanan, kita sudah sen kiri masih ditabrak aja dari kiri. Itu tolak ukurnya. Ada yang hilang dalam pendidikan Islam itu. Apa? Adab namanya. Adab. Karena di dalam Islam itu adab fauqal ilm. Adab di atas ilmu-ilmu semuanya. Maka kalau di Jepang anak-anak kelas 1, kelas 4 kita kira gitu. Yang didalami itu adab. Adab ngantri, adab menyeberang di zebra cross, adab menghormati orang tua, adab memberikan tempat kepada orang yang invalid ketika naik kendaraan umum. Ini yang hilang. Padahal itu akhlak Islam. Nah, ini yang sedang kita kritisi supaya itu dimasukkan. Dulu ada namanya budi pekerti, Pak. Sampai ada moral Pancasila dulu. Kita ingin masukkan itu. Karena kata pendidikan Islam, kalau tidak diberikan kekuatan adabnya, tinggal ilmunya saja. Dan dulu kita pernah protes ketika terjadi kesalahan
pelajaran ideologi dalam soal-soal agama Islam. Contohnya gini, Taurat adalah kitab agama A, Islam, B, Kristen, C, Yahudi. Itu kita dipaksa menulis Yahudi. Itu kesalahan akidah itu. Karena Taurat itu punyanya umat Islam. Nah, jangan sampai pendidikan agama itu menjadi pendidikan yang sifatnya artifisial tapi tidak membuat orang bergerak menjadi benar atau punya adab. Itu yang sedang kita perbaiki. Atau sekedar menghafalkan hadis tapi tidak tahu bagaimana asbabul wurudnya dan cara pakainya. Akhirnya nyalah-nyalahin yang lain. Nah, ini yang kemudian kita sedang bahas dengan kawan-kawan bagaimana pola pendidikan Islam itu quote and quote sebenarnya. Apa sekedar hanya dimasukkan mata kurikulum pendidikan Islam terus kontennya tidak membuat adab, itu masalah juga. Nah, maka kemudian akhirnya kita ketemu ternyata untuk membahas Islam itu harus masuk kepada kedalaman kitabullah. Maka sekarang beberapa pesantren tahfiz Quran bahkan itu diajarkan tadabbur. Karena kalau tidak, anak-anak penghafal Quran itu akhlaknya buruk. Itu sudah temuan itu. Baik disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, Allah yarham, yang punya pesantren Al-Hikam tuh, ataupun Ustaz Yusuf Mansur. Karena tidak mengetahui kedalaman tentang kitabullah itu. Nah, ini sedang dilakukan perbaikan. Artinya, bahkan kepada pesantren pendidikan tahfiz Quran, kita perlu melakukan revitalisasi tentang pola pendidikan Islam. Maka tidak menjamin kemudian ketika ada di pesantren dan sebagainya terjadi perbaikan. Kita fokus. Justru sekarang gerakan itu banyak juga dimunculkan oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus umum yang mereka lebih getol ingin tahu Islam karena ada keinginan mendalami itu. Maka kita seimbangkan saja. Yang pesantren kemudian ada pada aplikasinya kepada kehidupan, yang pendidikan umum juga ada agamanya tapi pada aplikasi pendidikan. Maka sekarang kita men-challenge. Tanggal 17-18 Desember kemarin, kami sebagai ketua dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat itu membuat namanya BMT Summit. Kita membangun federasi kemarin tanggal 17 sampai 18. Supaya pesantren itu ketika bicara ekonomi bisa head to head dengan yang disebut kartel oligarki. Karena bank yang lain punya Apex, BMT nggak punya Apex. Maka kita bikin federasi. Gabungan asosiasi BMT seluruh Indonesia. Satu asosiasi isinya beberapa ribu BMT. Jadi pendidikan ekonominya harus pada perlindungan juga. Karena kalau pendidikan agama tidak mengerti tentang perlindungan, yang terjadi dia nanti ketika turun ke lapangan menjadi gagu bicara masalah kehidupan. Jadi agama Islam yang kita maksudkan itu adalah yang kafah itu. Dan itu kita perlu beri masukan. Terima kasih. Saya Tahdus bin Nimah sebagai Ketua Umum Ormas Islam yang bernama Al-Ittihadiyah yang berdiri tahun 1935. Dan saya diamanahkan untuk itu. Tahdus bin Nimah berlindung dari sifat sombong pada Allah. Al-Ittihadiyah ini merupakan salah satu pendiri dari Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika ada keputusan tentang masukan tentang RUU, KUHP dan sebagainya, kami ormas pendiri Majelis Ulama Indonesia harus berbicara. Saya sebagai ketua umumnya. Tanggal 28 ini kita mau melakukan pelantikan untuk membuat kebijakan-kebijakan pendidikan nasional, pendidikan agama itu. Kita akan keluarkan platformnya. Tanggal 28 ini kami akan melakukan pelantikan pengurus DPP, pendiri Majelis Ulama Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan untuk berjuang bersama, saya mengajak, mari kita bicarakan ini dalam kebijakan nasional. Boleh bergabung. Kami akan deklarasi nanti tanggal 28 Januari di Jakarta. Dan saya sebagai Ketua Ormas Islam Al-Ittihadiyah ini akan melakukan itu. Terima kasih masukannya Pak. Kalau ada yang bergabung dan sama-sama berjuang dalam Ormas Islam,
baik itu PNS, baik itu di parpol, baik itu pedagang, baik itu akademisi. Kalau di ormas mah nggak ada masalah. Nah, kita berkumpul semuanya, ayo duduk kita bareng-bareng merumuskan kebijakan nasional, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Kita masukkan kepada Majelis Ulama Indonesia dan pengambil kebijakan di Indonesia. Sharing yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Allah diberikan takdir duduk bersama ini. Semoga yang diberikan kekuatan, kesabaran ini mendapatkan 3 pahala yang besar tadi dalam kesabarannya. Lalu kita nanti akan tutup dengan sholat duha, karena dalam hadis riwayat Tabrani, untuk dapat pahala haji dan umroh sempurna itu setelah ngaji tutup dengan sholat duha. Kalau riwayatnya Tirmidzi, setelah ngaji tutup, setelah wirid tutup dengan sholat syuruk. Jadi ada regulasinya kita mendapatkan pahala haji dan sempurna dengan sholat duha. Moga-moga dimuliakan Allah. Kita akhiri dengan hamdalah, doa kafaratul majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.